Halo teman-teman trader investor, selamat datang di cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Bendermologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin mengawali minggu ini 13 Juni 2022 dengan hari yang cukup bergejolak. Dibuka gap down, turun dalam, lalu akhirnya rebound dan closing dengan candle hammer. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga yang notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, langsung aja kita akan transaksi seperti biasa. Hari ini transaksinya 16,760 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini magnet buy dengan jumlah 376,82 miliar. Itu dominan di pasar reguler, hampir 300 miliar sendiri, dan sisanya 76 miliar di pasar nego net buy juga. Kalau kita lihat juga market regional maupun US, ini saya bikin konten jam 11 malam ya. Nah, tadi saya ada acara, itu juga masih babak belur sewaktu saya bikin konten ini, dan sepertinya market memang belum kondusif melihat katalis-katalis global yang belum oke. Dan kita masuk ke saham-saham yang diborong asing hari ini. Ada MDKA 148,4 miliar, BBNI 110,5 miliar, BRMS 107,3 miliar, PTBA 87,8 miliar, Antam 71,7 miliar, Inco 61 miliar, Pegas 59,7 miliar, INDF 33,6 miliar, Astra 29,4 miliar, HMSP 23,2 miliar, ICBP 23,2 miliar, ITMG 23 miliar, ESA 17,2 miliar, TINS 15,6 miliar, Unilever 13,5 miliar, dan AGI 13,4 miliar. Masuk ke saham-saham injulan asing, ada BBCA 226 miliar, INTP 43,6 miliar, BBRI 32,3 miliar, Tower 29,1 miliar, Arto 27 miliar, Bukalapak 23,5 miliar, Film 22,1 miliar, Akra 21,4 miliar, BRPT 11,5 miliar, INKP 10,4 miliar, SLWR 9,4 miliar, Saratoga 7,4 miliar, Bank Mandiri 4,8 miliar, dan RMKE 2 miliar. Oke, langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang hari ini market turun 1,29%, tapi candlenya hijau. Turun 1,29% karena closing di bawah closing kemarin itu 1,290%. Cuman kenapa kok candlenya hijau? Karena closing di atas opening hari ini. Jadi ya bentuknya kayak gini, minus tapi candlenya hijau. Sesuai view juga, dan sebelumnya saya mohon maaf, ini kayaknya bakal upload malam banget karena ini saya baru bikin konten sekitar jam 11 malam ya. Tadi saya sore ada acara, jadi ya baru sempat bikin konten. Dan masih sesuai dengan view kemarin ketika saya bahas di sini 9 Juni ini rejectnya sudah semakin kuat. Sebelumnya memang reject di sini ya 3 Juni, cuman dikasih 6 dan 7 Juni itu rebound dia, dan ada potensi bikin continuation. Lalu kemarin 9 Juni dia reject 2 kali. Itu udah indikasi yang kurang enak sih. Memang kemarin kalau mau tunggu konfirmasi adalah jebol 7056, dan pada 10 Juni belum jebol. Cuman hari ini sudah memantapkan diri, IHSG breakdown, bahkan sudah kena target dan sudah rebound. So pattern double top sudah valid, cuman sepertinya sudah kena target. Nah ini ya, targetnya ya sebenarnya kalau kita target agak strict ya, itu targetnya sekitar 6875. Cuman memang hari ini IHSG kena support yang kuat, ada 7000 support psikologis, terus juga ada area kuat sebelumnya symmetrical triangle atau penan di sini. Lalu juga ada Fibonacci 0,382 di 6956. Makanya candle yang terbentuk seperti ini, seperti itu. Cuman memang sebenarnya kalau buy structure ya, ini IHSG sudah downtrend lagi untuk time frame dari 13 Mei. Di sini kan dia uptrend ya, 13 start 13 Mei dia lower high higher low higher high, higher low higher high, higher low higher high, dan seterusnya. Nah, start hari ini IHSG sudah mulai lower low, high low high
lower low, dan harusnya ya by teori 7060 itu sudah menjadi area resisten. Dilihat dari candle seperti ini, saya rasa bisa ada potensi sell on strength untuk si IHSG, entah dia mau nutup gap ke 7060 atau besok malah langsung gap down lagi, bisa juga. Yang jelas memang market baru sangat volatil, dan itu seluruh dunia. Kalau teman-teman ngecek kripto itu sesuai yang saya bahas juga, sudah semakin babak belur karena memang ya katalisnya inflasi itu nggak bisa nggak bisa dilawan. Sebenarnya kenapa sih mas inflasi kok menyebabkan harga-harga aset, risk aset pada turun? Jadi gini, inflasi itu kan bahasanya antara meningkatnya barang-barang kalau nggak melemahnya mata uang, itu adalah inflasi. Yang disebabkan apa ya, kemarin kalau kita lihat waktu COVID itu kan US itu kan printing money-nya kan gila-gilaan, berapa puluh ribu triliun itu ya untuk stimulus, dan itu suatu yang wajar sebenarnya untuk mengenjot ekonomi. Kalau uang beredar banyak itu kan ekonomi berputarnya cepat. Cuman sekarang ketika sudah mulai kondusif ya ekonominya dan terlalu banyak uang beredar, yang terjadi inflasi kayak gini. Maksudnya harga-harga pada naik. Kalau teman-teman ngerasain kayak bensin naik, minyak goreng naik, dan lain sebagainya, itu salah satu dampak dari inflasi. Terus kalau inflasi emangnya kenapa mas? Jadi salah satu kebijakan pemerintah itu kan kalau mengatur keuangan itu kan kebijakannya ada dua, fiskal sama moneter. Kalau fiskal itu dari pemerintah, kalau moneter itu dari bank sentral. Nah yang terjadi di US itu kan seperti ini, dia kan baru mau melakukan kebijakan moneternya ya, yaitu meningkatkan suku bunga. Terus apa hubungannya sama inflasi? Jadi kalau suku bunga ditingkatkan, harapannya uang-uang yang beredar itu bakalan kembali ke si pengedar kok agak aneh, ke ketuannya ya, mungkin itulah. Yang jelas kalau suku bunga ditingkatkan, itu uang-uang bakalan kembali ke yang meningkatkan suku bunga. Kenapa? Karena pertama biasanya gini, deposito menarik gitu, itu yang pertama. Deposito kan resiko rendah, atau surat hutang gitu ya, entah surat hutang negara atau surat hutang perbankan, deposito dan lain sebagainya, itu bakal menarik karena yieldnya bakal meningkat dengan meningkatnya suku bunga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita pakai uang pinjaman ya, suku bunganya juga bakalan meningkat gitu. Artinya beban cost capitalnya tuh bakalan meningkat. Misalkan contoh ada fund gitu ya, fund manager, big fund dan lain sebagainya, kan struktur kapitalnya kan nggak pasti semuanya dari modal gitu. Ada yang modal sendiri, ada yang modal investor, ada yang modal dari bank atau hutang dan lain sebagainya. Nah ketika suku bunga mau dinaikkan, yang modal dari hutang itu kan biayanya jadi tinggi. Misalkan sebelumnya kemarin suku bunga 1% contoh gitu ya, misalkan punya uang 100 juta, artinya bunganya itu kan 1 juta. Tapi ketika suku bunganya dinaikkan, misalkan anggap jadi 5% ya, itu kan jadi 5 juta biayanya dari capital itu. Yang terjadi apa ya, mending dikembalikan aja kan. Apalagi bahasanya kalau tidak cocok tidak cocok ini jauh banget ya, tidak cocok dengan diputrinnya kemana. Maksudnya gini tadi saya agak bingung menyampaikannya. Misalkan contoh ada deposito 2% gitu, kita pinjem uang sama, anggap saudara gitu ya, pinjam uang 100 juta dimasukin ke deposito 2%. Misalkan dari saudara bunganya 1% gitu ya, artinya kan kita ada selisih untung gitu. Dari mindahin duit aja kita tuh untung. Kenapa? Karena yieldnya lebih menarik untuk di instrumen investasi. Tapi ketika si saudara tadi meningkatkan bunganya, misalkan anggap yang sebelumnya 1% jadi 2%, dan instrumen investasinya juga 2%, artinya kan tidak menarik gitu. Bahkan kalau si saudara tadi meningkatkan bunganya lebih tinggi, artinya kan malah jadi nggak untung, malah jadi cost-nya lebih tinggi untuk modal itu. Dan yang terjadi ya seperti ini, uang-uang pada ditarik, pada kembali ke ke perbankan itu, yang pada saat ini posisinya adalah the Fed. Nah kenapa kok saham-saham teknologi paling terdampak? Karena pertama, kebanyakan saham teknologi itu dia capital structure-nya hutangnya tinggi tuh. Jadi ya ketika
ekonomi bagus, bisnis-bisnis yang hutangnya tinggi itu bakalan sangat cakep. Karena ibaratnya mereka pakai leverage ya, pendongkrak untuk bisnisnya. Yang seharusnya punya modal 100 juta tapi pakai pinjaman jadi 150 juta. Kalau misalkan ROE-nya 10%, yang 100 juta kan cuannya 10 juta. Tapi kalau pakai leverage, modalnya 150 juta jadi kan cuannya 15 juta. Artinya mereka lebih bagus. Tapi ketika baru kayak gini, cost-nya tinggi, ya yang terjadi ya pada kebanting. Makanya saham tekno pada banting-bantingan. Selain itu juga mereka itu kan volatilitas tinggi, spread tinggi, dan jauh dari fundamentalnya, makanya yang terjadi juga seperti ini. Yang terjadi sama juga dengan kripto, makanya kalau dibilang instrumen investasi, kalau menurut saya kripto itu masih kurang. Sebenarnya kripto itu lebih ke, kalau saya pribadi ya, dia itu lebih ke emas kalau kripto itu. Cuman bukan untuk lindungi aset, tapi untuk meningkatkan aset yang lebih volatil kayak gitu. Jadi lebih ke komoditas. Memang kalau di Indonesia disebut komoditas, kalau menurut saya lebih cocok untuk kripto. Itu opini pribadi ya. Kalau misalkan teman-teman punya opini berbeda, pendapat berbeda, silakan, nggak masalah juga. Bisa juga diskusi-diskusi di komen. Kita santuy-santuy aja. Nah, itu tadi sedikit intermezzo. Nah, kita sekarang masuk ke TA-nya IHSG. Memang dalam posisi yang kurang enak juga. Kalau kita lihat market luar negeri itu lebih babak belur daripada tempat kita. Cuman ya kalau sekarang kita lihat market juga sudah mulai merespon apa yang terjadi di luar negeri. Saya agak serem doang kalau sampai MACD-nya dead cross. Artinya ada potensi bearish divergent. Itu nggak enak banget. Target bisa 6.500 kalau sampai dia dead cross. Harusnya kelihatan 1-2 hari lagi ya. Hari apa? Ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis lah. Kalau memang koreksinya tidak tertahankan, mungkin bisa dead cross dan menyebabkan bearish divergent. Harga cenderung ke samping, sedangkan indikatornya ke bawah kuat. Target koreksi bisa ke 6.500. Bahkan kalau sampai jebol, dia bisa reversal lebih dari 6.500. Market gagal higher high itu juga sudah indikasi kurang enak. Cuman memang kalau mau ditunggu konfirmasi reversalnya, tunggu dia jebol 6.500 itu kalau menunggu konfirmasi. Tapi kan di sini ada selisih yang cukup lebar. Nah, itu area yang harus kita antisipasi seperti itu. Untuk sekarang memang paling bagus kalau menurut saya wait and see dulu, menepi, tunggu kondusif. Kecuali teman-teman punya style di saat market kayak gini, silahkan anti badai ya. Tapi kalau yang masih biasa swing di saham-saham yang korelasi dengan IHSG kuat, ya itu bisa mungkin lebih aman menepi dulu. Kalau posisinya profit, tinggal jaga pakai trailing stop. Kalau masih pengen trading, jangan lupa SL ketat. Kalau baru kurang oke, banyak lossnya, lebih baik wait and see dulu. Karena no position is also position. Jadi position nggak cuma long atau short doang, tapi tidak posisi atau wait and see itu juga posisi juga. Nah, untuk sekarang IHSG rebound dari support. Jadi saya rasa besok ada potensi untuk menguat. Tapi entah dia menguat bagus atau menguat sell on strength, itu memang harus dilihat sampai closing. Cuman yang jelas, satu hal yang pasti, kalau besok IHSG kena 7.060-an ya, lalu terjadi reject di area situ, lebih baik bisa kurang-kurangi porsi dulu. Kenapa? Karena ada potensi. Yang pertama ini dead cat bounce, yang kedua adalah pullback dari neckline yang habis di breakdown seperti itu. So ada worst case scenario bakalan seperti ini untuk market tuh. Tapi kalau misalkan besok closingnya yang bagus gimana mas? Ya mungkin kalau dia closing di atas 7.060 agak mendingan untuk IHSG. Cuman ya kalau dia gagal closing di atas 7.060, saya rasa potensinya besar ke 6870. Jadi ya lebih baik wait and see dulu. Tunggu kondusif, jangan menangkap pisau jatuh, lebih baik tunggu melandai. Atau kalau teman-teman sudah punya style sendiri, masuk di area demand, cicil-cicil dan lain sebagainya, bisa tetap trading. Ya intinya kembali ke masing-masing sih. Dan poin pentingnya tetap batasi resiko. Untuk support sekarang saya rasa 7.000 sampai 6.950 masih menjadi support karena masih reject juga ya. Cuman kalau misalkan besok dia pullback lalu breakdown, next supportnya di 6870, angka-angka Fibo ini. Dan sebenarnya market masih nggak masalah selama nggak jebol 6.500. Saya juga dulu kemarin pernah bilang ada potensi IHSG bisa bikin simetrikan triangle. Misalkan nanti dia bikin kayak gini ya, siapa tahu nih kita dikasih kayak gini. Nanti dia sampai 0,618,
set jadi simetrik kan triangle atau bullish pennant di bigger time frame dan lain sebagainya, itu bisa juga. Tapi ya kalau misalkan nggak dikasih, kita harus pantau ketat 6500, karena kalau jebol 6500 by structure besar IHSG sudah downtrend karena dia lower high lower low seperti itu. So selalu batasi resiko, kesabaran diuji ya pada waktu kayak gini. Lebih aman kalau memang trade-nya baru kacau, dipaksakan trading loss mulu, lebih baik menepi dulu. Jangan FOMO, tunggu kondusif dan lain sebagainya. Tuh, selalu batasi resiko. Untuk sekarang resisten di neckline double top 7060, sedangkan untuk support 7000 sampai 6950. Kalau dia jebol dari 6950, nextnya di 6870. Kalau jebol lagi baru 6785. Seperti itu, selalu batasi resiko. Kalau tadi ada yang serok-serok ya, dapat pantulan. Mungkin kalau besok ada hijau pagi-pagi, lalu ada reject, bisa manfaatkan untuk sell on strength dulu. Untuk IHSG selalu batasi resiko. Langsung aja kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Saya pengen bahas dari BBRI 4250 4000, itu area kuat. Kita coba skip dulu aja, kita coba bahas tower yang lama nggak kita bahas. Ini setahu saya juga banyak yang pegang di grup, jadi siapa tahu bisa jadi insight ya. Salah satu view yang ya dia masih lower low terus. Oke, hari ini tower turun 2,72% dengan candle yang tidak terlalu solid tapi volumenya cukup besar. Tower juga ikut gap down, suatu yang wajar, marketnya baru nggak kondusif. Cuman posisi yang kurang enak adalah dia jebol dari area kuatnya. 945, 920 itu kan area kuat ya, dan hari ini sudah di breakdown dengan volume yang cukup besar. Nah, saat ini tower sedang bertahan di area kuat juga sebenarnya sampai 865. Ini area yang sebelumnya area supply, bahkan dia sebelum impulsif ya. Ini kan dia reversalnya di sini. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, ini sempat spring dulu baru akhirnya breakout dan sekarang dia uji lagi. Cuman ya kalau buy structure tower ini masih downtrend. Dia low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high terus dan seterusnya. Jadi ya amannya tunggu bottom dulu, karena biasanya kalau saham downtrend tuh banyak dramanya. Cuman ya kembali ke style masing-masing. Kalau misalkan teman-teman ada pertimbangan lain, ya silahkan juga ya. Jelas keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Ketika tren masih kuat, yang paling enak dicek adalah divergent. Ya, sebenarnya kemarin tower udah berkali-kali bullish divergent, indikator ke atas harga ke bawah, indikator ke atas harga ke bawah dan seterusnya. Cuman kalau kita lihat hari ini dia baru golden dead cross lagi dan belum kelihatan golden cross-nya. Lebih baik kalau menurut saya wait and see, tapi harusnya udah di area kuat ya sampai 860. Toleransi mungkin sampai 825. Ini area kuat dari si tower. Tapi kalau dia jebol 825 agak kurang enak. Mungkin next stop bisa sampai berapa? 600-an mungkin ya untuk area kuat selanjutnya. 680 sampai 600 kalau dia sampai jebol 825. Kalau mau dibulutin bisa sampai 800 itu area support psikologis juga. Jadi support sekarang ada di sekitar 870. Ini ada support minor. Lalu 820 sampai 800 baru sekitar 620. Seperti itu. Sebenarnya katalisnya juga oke, corporate actionnya dia baru buyback. Cuman memang yang terjadi biasanya buyback itu seperti ini. Harga ditekan dulu sampai buybacknya kelar. Nanti kalau udah baru ngacir. Biasanya kayak gitu. Cuman ya tetap selalu batasi resiko, ikuti plan yang teman-teman pegang. Dilihat dalamnya juga masih belum konsisten ya. Dari bandar movementnya masih kurang bagus. Tuh dia jualan terus. Cuman saya ingat ini SQ-nya ngumpulin barang terus. Mungkin buybacknya pakai SQ ya. Ini BCA Sekuritas. Tower itu kan grup Jarum, BCA juga grup Jarum. Jadi ya itu bukan kebetulan sih. Kalau dicek SQ-nya barangnya banyak ini. Saya agak ingat waktu dia diakum ke belakang. Cuman ya kalau dilihat buy trend masih kurang oke, buy kekuatan pun juga masih lumayan kuat. Cuman ya posisi sekarang baru di area demand. Biasanya kayak gini dia menentukan arah antara rebound kalau nggak breakdown. Tapi kalau buy structure-nya masih kurang enak. So batasi resiko. Tuntut tower lanjut coba kita cek. Nanti mungkin nggak kita cek banyak-banyak ya, biar nguploadnya nggak kemalaman juga. Bukalapak.
Oke, hari ini Bukalapak turun 4,29% dengan candle yang nggak solid juga dan volume yang bagus sebenarnya karena ke bodinya hijau ya. Tapi kalau kita lihat dalamnya masih terlihat distribusi untuk si Bukalapak ini. Terakhir dia mencoba reversal kemarin Bukalapak di sini, shoulder kiri, head shoulder kanan atau bullish flag, tapi sayangnya dia gagal higher high, kena shooting star lalu akhirnya reversal. Terakhir dia konsolidasi simetrikan triangle dan terlihat dia sudah breakdown lalu sekarang sudah closing di bawahnya. Last defense dari Bukalapak adalah all time low-nya di 258. Itu all time low-nya si Bukalapak. Kalau memang dia sampai jebol dari 258, saya nggak tahu dia mau kemana. Tapi kalau misalkan kita tarik pakai Fibonacci, kalau dia jebol dari 258, worst case skenario Bukalapak bisa ke sekitar 206 sampai 276 kalau dia jebol dari 258. Kalau jebol, kalau nggak jebol bisa jadi dia bikin double bottom, bottom 1, bottom 2. Yang jelas ini adalah area krusial, all time low-nya dia mungkin dari 270 ya sampai 258. Kalau dia nggak jebol itu bagus, tapi kalau dia jebol lebih baik berhati-hati. Itu area yang perlu diperhatikan. Nah, worst case skenario lagi, kalau misalkan ini memang gagal jadi simetrikan triangle untuk reversal, ada potensi Bukalapak ini bikin bearish penan, yaitu continuation ya, dengan target kita tarik setinggi tiangnya, ada potensi dia bisa ke sekitar 170. Tuh. Kita cocokkan dengan Fibonacci-nya 390. Nah, pas ke Fibonacci 1,618. Apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Jadi ya memang itulah pentingnya batasi resiko ya. Saya rasa kalau sampai jebol 258 Bukalapak bakalan agak dalam. Jadi lebih baik kalau jebol area itu bisa batasi resiko dulu. At least kurangi porsi. Tapi ya kembali lagi keputusan jual beli kembali ke teman-teman investor dan trader. Dilihat dalamnya, buy structure pun juga dia masih downtrend. Kemarin gagal, sayang banget. Saya juga udah entry waktu di sini. Pakai dana lumayan ya. Cuman kena shooting star ya udah trailing stop. Dan sekarang malah mau lower low lagi. Jadi ya tunggu bottomnya aja seperti itu. Sama selalu batasi resiko. Ini juga masih terlihat distribusi ya. Yang jualan satu doang si AK ini, yang nyerok YP, CP, CC, GR dan seterusnya. Tapi YP-nya ini bukan YP retail. Setahu saya yang akum pun juga YP, tapi ya lebih ikut TA-nya aja. Seperti itu. Itu untuk Bukalapak. Lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Saratoga malah lower low ya. Kita bahas Saratoga deh. Kemarin terakhir saya bahas Saratoga ada potensi bullish, cuman ya dengan closing di area sekarang jadi sudah kurang oke untuk si Saratoga ini. Nah, kemarin kan view-nya ini ya, selama dia nggak jebol 3000, dia bisa inverted head and shoulder maupun double bottom. Cuman sayangnya ketika dia gagal jebol 3000, artinya view tadi gagal. Itulah pentingnya batasi resiko. Ketika ada view yang salah, kita punya asuransi. Nah, untuk sekarang kalau kita lihat Saratoga ini buy structure sudah lower high, lower low. Jadi worst case skenario Saratoga bisa reversal juga. Ini high, low, lower high, lower low. Nah, ini dia bisa inverted cup handle dan lain sebagainya. Artinya target koreksi bisa ke sini. Kalau ini inverted cup handle ya, dia bisa ke sekitar 2250 ke area demand selanjutnya. Seperti itu. Cuman sampai 2600 ini area kuat. Jadi harusnya 2700 sampai 2600 ini area kuat di Saratoga. Jadi harusnya tetap ada pantulan-pantulan juga harusnya ya. Cuman ya kalau memang dia dijebol dengan cepat ya udah terserah dia juga seperti itu. Satu hal yang kurang enak dari reversalnya si Saratoga adalah dia patah uptrend. Saratoga ini kan uptrend ya sejak dia konsol di sini. Dia konsol entah simetrikan triangle atau apapun ini. Yang jelas setelah dia breakout dengan volume yang sangat besar, dia mulai fase uptrendnya. Nih, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat hari ini Saratoga ini udah patah uptrend, itu pertama. Terus by structure dia juga sudah lower high, lower low. Jadi ada potensi Saratoga sudah reversal.
itu. Nah, yang diseremkan dari reversal itu sebenarnya bukan targetnya. Kalau target ya kayaknya yaudah ya terukur ya. Cuman yang serem dari reversal itu adalah seberapa jauh dia bakal putar balik lagi kayak gitu. Jadi memang perlunya apa ya? Yang swing trader kan kayak gini. Ini kalau misalkan bisa nge-short pasti ya swing trader udah pada nge-short ini untuk Saratoga ini karena dia barusan confirm reversal ya. Jadi ya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman punya barang mungkin bisa batasi resiko ya. Dia besok bakal masuk area kuat sekitar 2700 sampai 2600. Kalau di sana ada respon, kita lihat pantulannya. Nah, itu tinggal dia bakal mantul sampai mana. Bisa tarik pakai Fibonacci juga. Target dari koreksinya si Saratoga ini dari low ke high-nya. Nah, targetnya ke sini 2800 sampai 2700. Jadi 2700 saya rasa bakal jadi area stopper yang kuat ya. Ada Fibonacci, terus juga ada area demand kuat dan lain sebagainya. Bisa wait and see di sana. Buat yang suka spekulatif buy ada bisa lihat di area 2800 sampai 2700. Sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, kemarin sudah dominan distribusi untuk si Saratoga ini. Walaupun kalau dibandingkan dengan akumulasinya masih ada sisa ya. Cuman ya lebih ikut TA-nya aja. Kalau bisa sampai dead cross pun juga by moving average dia juga sudah saham downtrend. Jadi ya batasi resiko. Itu untuk Saratoga. Lanjut coba kita cek, kita masuk ke yang dibeli asing. MDKA masih sesuai view ya, nggak kita bahas lagi. Saya pengen bahas Antam. Ini agak serem kalau menurut saya view-nya. Semoga nggak terjadi ya. Oke, inilah pasti teman-teman sudah kelihatan ya. Hari ini Antam turun 1,31%, tapi candlenya hijau hammer dengan volume yang ada. Cuman yang nggak enak adalah dia sudah closing di bawah 2280. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai support, Antam ini kan sampai 2300 itu ada support. Kalau toleransi low itu kan toleransinya sampai 2270 ya, dan sekarang udah di closing di 2260. Artinya mau pakai toleransi pun Antam juga sudah lower low seperti itu. By structure dia juga sudah reversal. Ini bahkan ada potensi ya worst case skenario Antam ini bikin descending triangle teman-teman. Ini 1, ini 2, dan ini 3. So, worst case skenario-nya Antam ada potensi ke sini. Kalau ini memang descending triangle ya. Worst case skenario dia bisa ke sini lagi 1500 untuk si Antam ini. Atau kalau kita pakai cup handle aja deh, ini cup sama ini handle, target koreksinya bisa ke sini. Nah, mungkin saya lebih suka view yang ini juga karena targetnya pas ke area kuatnya dia di sekitar 1770 tuh. Nah, tapi ya kalau kita lihat kemarin dia breakdown, candle solid, volume lumayan, dan sekarang malah baru pullback seperti itu. Agak kurang enak Antam ini ketika dia closing di bawah 2300. Jadi saya rasa kalau teman-teman punya barang lebih baik batasi resiko juga seperti itu. Untuk sekarang saya rasa 2300 sudah menjadi resisten, kecuali besok dia berhasil closing di atas 2300 ya. Kalau besok dia naik ke 2300 bisa manfaatkan buat cicil exit atau sell on strength. Tapi kalau misalkan dia berhasil closing di atasnya, mungkin baru bisa buyback lagi seperti itu. By Fibonacci kita bisa tarik target juga 2290 sampai 2670. Nah, kalau by Fibonacci targetnya di sini dulu 2140 sampai 2050, baru kalau jebol ke 1700-an lagi. Jadi ya perlu batasi resiko seperti itu. Untuk area kuat terdekat Antam di sini sekitar 2200. Hari ini juga dia rebound dari 2200. Tapi kalau besok jebol, waspadalah. Kita lihat dalamnya hari ini small, netral, tapi akhir-akhir cenderung terjadi distribusi ya. By structure moving average juga dia sudah dead cross. So agak kurang enak view-nya untuk Antam ini. Batasi resiko aja, sesuaikan dengan strategi dan view masing-masing. Itu untuk Antam. Lanjut coba kita cek Pegas masih on track dengan plan swing. Kita bahas ESA juga masih on track dengan plan koreksinya. Kita coba bahas AGI.
yang hari ini juga koreksi cukup dalam. Oke, hari ini AGI turun 6,82%. Ini view terakhir. Kalau memang dia kemarin dikasih higher high ya, cuman sayangnya nggak dikasih higher high dan malah ARB lagi. So sepertinya higher high-nya gagal untuk si AGI. Nah, terakhir AGI naik sampai 2480. Di sana dia koreksi. Ini candle udah nggak enak banget. Seller udah dominan 18 April ini. Bearish engulfing, volumenya gede banget. Setelah itu dia pullback dan turun sampai 1600-an. Di 1600 dia retest dari ascending triangle 1 2 3. Ini dia neckline, sempat agak offset tapi akhirnya berhasil naik. Nah, terakhir dia menguat sampai area 2360, cuman sayangnya nggak dikasih higher high dan ada reject yang cukup kuat juga. Kalau kita lihat intraday dia sudah lower low dan sekarang arahnya sedang koreksi untuk si AGI ini. Seperti itu. Hari ini ARB volumenya pun besar, jadi ya masih kuat. Saya rasa besok masih bisa berlanjut untuk si AGI ini sepertinya. Nah, kalau kita cari koreksinya AGI 2360, next stopnya adalah di sini 2000 dan 1940. Cuman saya rasa yang cukup menarik di 2940. Kalau dia ada perlawanan di sana itu bakalan bagus. 1940 sampai 1900. Tapi kalau dia jebol dari area ini ya next stop bisa ke 1800 sampai 1670 lagi. Seperti itu. Yang jelek adalah kalau dia sampai jebol 1670 karena dia bisa double top atau lower high lower low, apalah itu, yang jelas dia breakdown neckline dan reversal juga. Seperti itu. Selain dari view ascending triangle, view lain dari AGI adalah uptrend channel, dan ya ini tinggal mau pakai yang mana itu bebas. Nih ya, dia bisa kayak gini juga. Tuh. Yang jelas memang area kuatnya sekarang agak jauh di 1800-an. Jadi kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu, atau kalau mau nadah bisa gunakan support-support tadi. Yang jelas selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya hari ini mulai terjadi distribusi, cuman sellernya kalau menurut saya nggak jelek kok. Tuh. Cuman ya masih kuat. Jadi ya lebih baik tunggu bottomnya dulu aja. Seperti itu. Terakhir kemarin dia naik sampai 0,786 ya. Jadi mungkin turunnya bisa 0,786 juga. Sekitar sini. 1800-an. Nanti bisa dipantau di sana. Cuman amannya kalau baru koreksi kuat kayak gini ya, tunggu pantulan dulu aja. Jangan menangkap pisau jatuh. Atau kalau teman-teman memang stylenya spekulatif buy, silakan juga. Yang penting tahu apa yang dilakukan. Untuk AGI, lanjut coba kita cek WSKT yang hari ini ARB juga ya. Walaupun kemarin sempat menarik WSKT, cuman akhirnya ARB juga karena memang marketnya baru nggak kondusif ya. Apakah ini kesempatan untuk beli? Mari kita cek. Terakhir WSKT menguat, dia naik sampai 590 dari bottomnya. Dia breakout dari falling wedges, cuman sayangnya juga kena reject. Hari ini dia ARB dengan volume yang besar 6,36%. Volumenya juga gede, artinya seller masih kuat untuk saat ini. Dan sebenarnya kalau kita lihat WSKT ini closing di support 515 sampai 500 itu area support WSKT. Tapi kalau dia jebol dari area itu, so next step saya rasa adalah 490 sampai 480. Selama nggak jebol yang ini sebenarnya nggak masalah, bahkan bisa spekulatif buy di sana ya, di sekitar 490 480 karena itu area kuat banget. Tapi kalau dia masih jebol dari itu juga lebih baik exit dulu, karena artinya WSKT masih downtrend dan lower low lagi. Kalau kita lihat weekly-nya agak kurang enak ternyata. Waktu naik volumenya gede, cuman ketika koreksi juga besar. Sell on strength-nya kuat minggu kemarin, jadi ya lebih baik wait and see dulu aja. Tuh, 500 support saat ini sampai 515. Kalau dia jebol, next stop-nya ada di sekitar 490. Kalau sampai jebol yang 480 baru waspadalah. Kita lihat dalamnya, sayang banget mencoba reversal tapi putar balik lagi. Bahkan kemarin beberapa konstruksi memang sudah cukup menarik ya, cuman market berkata lain. Jadi ya biarkan dulu aja, karena market selalu benar. Sama batasi resiko juga. Untuk WSKT lanjut coba kita cek yang merah-merah. Kita coba cek yang belum kita bahas. Kayak Adaro menarik nih.
Oke, hari ini Adaro ARB turun 7% dengan candle yang solid dan volume yang besar dan membesar. Terakhir di sini dia inside bar, cuman dia kena sell on strength 9 Juni dan inside barnya tuh breakdown ke bawah. Ini ya, pada 10 Juni dia breakdown ke bawah, maka akhirnya dia koreksi. Untuk saat ini dia sedang menuju area kuatnya lagi, itu di sekitar 3100 itu area kuat si Adaro. 3100 sampai 3000 itu area kuat saat ini. Kalau dia jebol dari situ, maka next stopnya ada di 2600-an. Kalau kita lihat juga sekarang batu bara ini baru ada di pertengahan. Maksudnya untuk dividen pertengahan udah pada cumdit semua. Untuk dividen akhir tahun masih agak panjang. Jadi ya memang waktu yang tepat untuk taking profit gitu. Maksudnya kenapa fund-fund pada masuk ketika kalau kemarin di sini kan baru pada under value ya, dengan prospek batubara yang meningkat, value-nya bagus untuk saham-saham batubara. Cuman di posisi saat ini tidak ada katalis tuh, karena ya dividennya masih akhir tahun. Untuk si Adaro sendiri dia juga sudah naik tinggi banget, maka ya suatu yang wajar untuk koreksi tuh. PR-nya tinggal dia koreksi sampai mana. Kalau menurut saya sih selama dia nggak jebol yang 2600 ya, Adaro ini masih nggak masalah. Tapi kalau dia sampai jebol yang 2600, lebih baik waspada seperti itu. Untuk pattern mungkin dia bisa bikin worst case scenario bisa bikin rising wedge ya. Nih di sini. Tuh, ini bakal jadi area krusial banget 3000 sampai 3100. Kalau dia jebol dari sana lebih baik exit dulu aja untuk si Adaro ini. Seperti itu. Karena next stop bakalan ke 2900 baru 2600. Kalau besok ada perlawanan menarik, tapi kalau nggak ada perlawanan lebih baik wait and see dulu di 2600-an. Kita lihat dalamnya hari ini terjadi big distribusi untuk si Adaro. Dan yang jualan PD-nya ini juga jelas bukan PD retail, PD Saratoga Group sepertinya ya. Value-nya juga bagus dan ya agak kurang enak memang untuk si Adaro ini. Batas resiko di 3000, besok bisa pantau kalau ada reject bagus. Kalau jebol terus lebih baik hati-hati karena next stopnya di sekitar 2600. Untuk Adaro kita masuk ke yang hijau-hijau. Dan ketika market kayak gini yang jalan saham-saham small cap ya, suatu yang wajar. Kurang ada yang menarik untuk dibahas. Untuk yang hijau-hijau saya cukupkan dulu aja untuk hari ini biar nguploadnya nggak kemalaman juga. Ini 11:30 saya baru mau ngupload. Semoga ya masih bisa dimanfaatkan teman-teman sebelum market besok. Oke, ingat baru kurang kondusif untuk koreksi saat ini untuk market. Jadi ya yang perlu dijaga adalah modal dan psikologis, itu aja. Selalu batasi resiko dan tuh, semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.